Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom bagi kita semua, rekan-rekan media yang kami hormati, teman-teman komisioner. Izin kami menyampaikan bahwa salah satu dari anggota KPU atas nama Ibu Munjiada bisa membersamai kita karena sedang dalam dinas luar terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Dan tadi dalam proses rapat pleno tertutup sebagaimana ketentuan yang diatur di PKPU bahwa penentuan atau penetapan pasangan calon itu ditetapkan dalam pleno tertutup, sehingga tadi kami informasikan kepada rekan-rekan media bahwa penetapan pasangan calon tadi itu dihadiri lengkap berlima meskipun mencek melalui virtual. Ya. Baik rekan-rekan media yang saya hormati, bahwa kami KPU Kabupaten Mamasa sudah melaksanakan rapat pleno dan telah menetapkan dalam berita acara nomor 313 serta melalui keputusan nomor 668 kami sudah tetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon berdasarkan dengan ketentuan jadwal dan tahapan, bahwa per tanggal 22 September ini menjadi satu titik sejarah bagi kita, sebagai ruang bagi kita untuk bisa menetapkan pasangan calon untuk pemilu kada tahun 2024 yang akan dilaksanakan 27 November 2024 yang akan datang. Rekan-rekan media yang kami hormati, bahwa dalam proses pelaksanaannya kami telah menetapkan ketiga bakal pasangan calon menjadi pasangan calon, dan selanjutnya akan diperkenankan untuk melakukan pengundian nomor urut yang insya Allah juga akan kita laksanakan di tanggal 23 berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU 8. Berdasarkan dengan beberapa ketentuan yang diatur di PKPU 8 terkait dengan mekanisme dan tata cara dalam proses pelaksanaan baik dalam bentuk penelitian administrasi dan sebagainya sampai pada tahapan proses penetapan ini, nanti Ibu Kadif Teknis akan sedikit bisa memberikan beberapa penjelasan terkait dengan beberapa mekanisme yang telah dilalui, mulai dari proses penelitian administrasi sampai pada proses perbaikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 112, pasal 115 dan pasal 19, sehingga kita sampai pada pasal 120 terkait penetapan pasangan calon ini. Ya, nanti beberapa rangkaian proses, karena jangan sampai ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan persyaratan-persyaratan yang apakah sudah dinyatakan lengkap dan sudah dimasukkan semua, yang meski pada prinsipnya bahwa ketentuan yang mengatur di PKPU itu hanya lebih bersifat sudah benar gitu ya. Jadi dalam pandangan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh teman-teman divisi teknis selaku divisi yang membidangi terkait dengan proses pencalonan ini, beberapa rangkaian yang telah dijalani itu sudah dilakukan proses verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi dengan kesempatan ini kami persilakan Ibu Kadif Teknis untuk sedikit memberikan gambaran terkait dengan tahapan-tahapan dalam proses pencalonan yang kita mulai pendaftarannya di tanggal 27 sampai tanggal 29 sampai pada proses verifikasi administrasi bakal pasangan calon hingga sampai pada saat ini penetapan calon. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Kadif Teknis untuk menyampaikan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ketua dan seluruh rekan-rekan komisioner, Pak Sekretaris, Kabupaten Mamasa beserta seluruh jajaran serta seluruh rekan-rekan media yang boleh hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena atas segala perkenanan dan
kenyataannya lah semoga rangkaian tahapan pencalonan itu telah kita selenggarakan, dan hari ini kita sudah menetapkan untuk pasangan calon sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Mamasa tahun 2024. Nah, ada beberapa hal yang kami sampaikan dari teknis terkait proses pendaftaran, bahwa sebagaimana kita ketahui di tanggal sejak 27 sampai 29 Agustus itu masa pendaftaran kami buka, dan di hari pertama belum ada pendaftar, dan hari kedua di tanggal 28 ada pasangan calon, salah satu pasangan calon yakni Pak Robinson dan Pak David mendaftar di hari pertama. Kemudian urutan kehadiran kedua oleh Pak Ruslan di tanggal 29 dan Ibu Ida. Selanjutnya di hari yang sama, di hari terakhir tanggal 29 itu ada Pak William bersama pasangan Pak Haji Sudirman. Nah, setelah itu kami melakukan proses verifikasi administrasi sebagaimana dituangkan dalam berita acara penetapan calon peserta pemilihan ini, bahwa kami melalui divisi teknis melakukan 2 kali masa verifikasi administrasi yang dibuktikan dengan berita acara. Penelitian pertama itu berakhir di tanggal 4 September. Kemudian oleh karena dari hasil penelitian administrasi sampai tanggal 4 September yang lalu itu masih ada beberapa dokumen persyaratan calon yang masih yang menurut kami dari hasil verifikasi bahwa perlu untuk dilengkapi, maka kami masih memberi waktu, dan setelah itu di tanggal 12 September maka kembali kami mengeluarkan berita acara terkait persyaratan administrasi hasil perbaikan bakal pasangan calon, dan dari semuanya itu kami nyatakan semuanya lengkap dan memenuhi syarat. Itulah, dan hari ini sebagaimana dalam tahapan kami melakukan hari ini adalah pleno penetapan pasangan calon untuk peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Mamasa tahun 2024. Ya, baik, Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan media, sekali lagi kami menyampaikan bahwa Pak Sekretaris juga hadir pada kesempatan ini sebagai bagian bentuk bagaimana kita bisa menjalankan fungsi dan tanggung jawab kita untuk kemudian selanjutnya ke depan dalam tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Sebagaimana kita tahu bahwa insyaallah besok kita akan melanjutkan pengundian nomor urut di aula mini, ya, dan sudah sudah disampaikan juga ketiga pasangan calon ini, karena hari ini sudah resmi menjadi pasangan calon. Insyaallah kita akan undang semua untuk berdiri melaksanakan pengundian nomor urut, dan selanjutnya di tanggal 24 juga kita akan melaksanakan deklarasi kampanye Indonesia Damai. Saya pikir itu yang sempat kami sampaikan. Kalau ada tambahan dari divisi Parmas, sekretaris, ya. Baik, kalau tidak ada, kami akhiri. Atau ada pertanyaan dari rekan media? Ini kan salah satu persyaratan kemarin itu adalah pengunduran diri bagi legislator terpilih pimpinan dewan. Ketiga pasang ini kan masing-masing memiliki legislator yang terpilih. Saudara pengunduran diri itu bagaimana? Ya, seperti disampaikan di buku ada di ketentuan di pasal 24. Ya, terima kasih terkait pertanyaan sekaitan dengan pengunduran diri. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat pendaftaran di tanggal 28 dan 29 di antara bakal pasangan calon ini ada yang berstatus sebagai anggota DPR aktif. Maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 24 bahwa pada saat pendaftaran mereka sudah mengajukan pengunduran diri, dan sampai pada penetapan wajib memasukkan keputusan pemberhentian atau dari pejabat yang berwenang. Kami perlu sampaikan di sini bahwa sampai hari
Sabtu di masa perbaikan surat pengunduran itu tidak dimasukkan oleh ketiga pasangan calon, tapi di ketentuan pasal 24 Undang-Undang 8 tahun 2020 PKPU 8 tahun 2024 pasal 2 di situ disebutkan dalam hal keputusan pemberhentian belum disampaikan maka dapat diterbitkan, maka dapat menyerahkan saat penetapan tanda terima dari pejabat yang berwenang bahwa pengunduran diri sudah diterima, dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang menyatakan bahwa pengunduran diri dari calon yang bersangkutan sedang dalam proses. Nah, informasi yang perlu kami sampaikan bahwa sampai terakhir di hari Jumat dari kelima pasangan calon ini sudah memenuhi persyaratan tersebut, dan itu kami sudah terima. Ya, adakah ke depan ini untuk yang persyaratan yang harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang utamanya pengunduran diri itu masih harus dimasukkan menyusul kemudian atau sudah tidak lagi? Pengunduran diri itu kan dibuat oleh yang bersangkutan. Nah, terkait instansi yang bersangkutan sudah menyampaikan ke kami bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sudah kami terima dan sudah dalam proses untuk penerbitan SK pemberhentian. Dan ketentuan ini semuanya surat itu kami sudah terima sejak terakhir di hari Jumat yang lalu. Baik. Ya, masih ada rekan-rekan media. Ini juga sekaitan dengan beberapa nama. Itu juga sudah dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri, ada surat yang sudah disampaikan dan memang di situ sudah dinyatakan sedang dalam proses untuk pemberhentiannya. Nah, karena dalam ketentuan kita di pasal 24 itu di 38 itu bahwa paling tidak yang dimasukkan itu memberikan sebagai bagian dari persyaratan calon adalah tanda terima dan surat keterangan dari instansi terkait. Nah, ketentuan itu tentu kami maknai bahwa ketika misalkan sudah ada masuk tanda terima dan surat keterangan dari instansi yang terkait, maka tentu itu sudah menjadi bagian bagi kami untuk menjadikan satu ketetapan bahwa yang dimaksud ini sudah benar, karena ketentuan dalam pasal 115 itu dan 119 terkait yang pencalonan itu hanya menentukan terkait benar atau tidak benar. Misalkan dalam konteks yang bersangkutan persyaratan dokumen administrasi yang tidak benar, maka itu tidak dapat dilanjutkan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tetapi persyaratan-persyaratan yang telah disampaikan itu kita melihat berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh yang dilakukan oleh teman-teman di teknis, maka kita menyimpulkan bahwa itu telah benar dan sudah sesuai sehingga kita menyatakan bahwa masing-masing pasangan calon ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Ya, masih ada? Satu lagi terakhir. Ya, itu tadi kan untuk yang legislator yang sudah terpilih, yang sudah dilantikan. Ya, ini kan pasangan dari Pak Weleng ini Sudirman ini kan tanggal 27 baru dilantikan di DPRD provinsi. Bagaimana prosesnya sudah administrasinya? Ya, jadi gini, sebagaimana ketentuan pasal 32, ya, pasal 32 itu terkait dengan calon terpilih. Nah, yang dimasukkan dalam terkait dengan Haji Sudirman itu kan hanya lebih pada periode 2019-2024, karena yang bersangkutan kan belum dilantik. Nah, kita lebih mendahului dalam konteks penetapan ini. Gitu. Maka nanti akan selanjutnya yang bersangkutan akan memasukkan surat pengunduran ini yang bersangkutan untuk selanjutnya kita akan tindak lanjuti terkait dengan pengunduran diri pada periode 2024-2029-nya. Gitu. Jadi Haji Sudirman itu kan dua yang dimasukkan itu, ya kan, surat keterangan kesediaan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 32, ya kan, karena dia statusnya sebagai calon terpilih periode 2024-2029, dan surat kesediaan mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2019-2024, karena yang bersangkutan sekarang kan belum dilantik, ya, dan itu semua sudah masuk. Ya, memperjelas dari yang disampaikan Pak Ketua tadi disampaikan dalam pasal 32 bahwa di tanggal 8 itu surat
pemberitahuan dari pimpinan partai politik, dalam hal ini pimpinan partai politik golongan karya tingkat provinsi itu sudah dimasukkan dan sudah kami terima di sana, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini sudah mengundurkan diri sebagai calon terpilih. Masih ada? Hal lain lagi Ini yang kami hormati rekan komisioner, Pak Sekretaris yang sudah hadir, bahwa demikian konferensi pers atau keterangan pers dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sekaitan dengan penetapan pasangan calon. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan media yang sudah selalu membersamai dalam proses rangkaian proses tahapan yang berjalan sampai hari ini, dan tentu kami berharap ke depan teman-teman dan rekan-rekan media selalu bisa membersamai kami untuk melanjutkan tahapan-tahapan yang akan datang, termasuk pada pengundian nomor urut, deklarasi kampanye damai, dan selanjutnya sampai pada debat publik nantinya, dan sampai pada pemilihan dan seterusnya sampai pada penetapan. Kami berharap saya dan rekan media sebagai perpanjangan tangan atau corong informasi, sebagai perpanjangan tangan publik untuk memberikan informasi sekaitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada kita. Kami terus berharap bahwa itu kami selalu bisa bersamai atau ditemani lah dalam tanda kutip untuk kemudian bisa memberikan informasi sekaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kita. Baik, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi kita semua. Shalom.